Oke. Ya, jadi kebijakan struktur modal ini harusnya ya bisa menjawab pertanyaan yang dulu pernah kita tanyakan ya di depan-depan itu. Bagusan ngutang, termasuk yang di Root Inalum itu kan, yang dulu kita sempat diskusikan di Google Classroom ya. Nanti mudah-mudahan bisa terjawab di sini. Coba kita masuk ya. Ya, tujuannya adalah memaksimalkan nilai utang dan nilai ekuitas ya, sehingga dapat optimal capital structure. Nah, ini struktur modal itu jadi ekuitas pemilik tambah utang yang mengandung bunga ya. Ini saya nggak enaknya itu bahasa Indonesia itu sebenarnya utang yang mengandung bunga gitu. Emangnya utang itu ibu-ibu bisa mengandung bunga gitu ya. Saya maka kalau bahasa Inggrisnya kan interest bearing debt kan lebih enak kan lebih enak. Anyway ya, utang yang mengandung bunga. Oke. Jadi mengulang lagi ya, debt ratio, ada debt ratio ya. Debt ratio itu total liabilities bagi total assets ya. Tapi kalau di sini kita nanti tertariknya pada bukan debt ratio tapi debt to value ratio atau debt to enterprise value ratio sama ya. Debt to value atau debt to enterprise value. Jadi yang kita lihat adalah book value dari interest bearing debt, hanya interest bearing debt. Ya, jadi nggak semua total debt seperti di debt ratio, nggak semua total liabilities. Hanya interest bearing debt, hanya debt yang ada yang mengandung, jadi kalau bahasa Indonesia yang mengandung bunga. Berarti account payable dikeluarin, ya. Dibagi interest bearing debt tambah market value ya of equity. Jadi bukan book value of equity, bukan yang ada di neraca, tapi market value-nya. Price-nya dikali jumlah saham beredar. Jadi price saham hari ini dikali jumlah saham beredar. Bukan yang di neraca ya, sekali lagi market value-nya. Excess cash yang beda di sini ya. Excess cash itu tapi nggak selalu ada ya. Ini memang jarang adanya. Tapi excess cash itu apa artinya? Excess cash ini bukan cash yang ada di neraca, bukan. Excess cash ini biasanya ada di dalam kontrak perjanjian pinjam meminjam ya. Jadi misalnya gini, misalnya sebuah PT ya, PT ini minjem duit dari bank. Nah, dari bank ini bilang kamu saya pinjamin 100 miliar. Tapi ada term and conditions dari banknya yang harus dipenuhi oleh PT ini. Selama masa pinjaman 10 tahun misalnya. Selama 10 tahun ini kamu harus terus dapat laba di atas 20% per tahun. Selama setahun ini time interest earn ratio-nya harus sekian gitu. Ada dibatasi semuanya, di performanya ditentukan oleh yang memberikan utang. Nah, tapi ada juga di bawah dikasih semacam reward kalau kamu bisa memaintain semua rasio-rasio ini sesuai yang kami minta, nanti kami tambahin. Di akhir tahun pertama ditambahin 1M. Di akhir tahun kelima ditambahin misalnya 10M. Itu sebagai reward untukmu gitu. Dari kreditur kepada debitur. Jadi dari bank yang minjamin uang tadi kepada PT-nya tadi. Itu excess cash. Sehingga waktu kita hitung, debt kita yang kita dapatkan dari bank tadi 100M itu nggak benar-benar 100M lagi. Kalau udah ada excess cash-nya. Kita kurangin dengan berapa kita dapat cash kalau kita mencapai performa tertentu yang ditentukan kreditur. Itu maksudnya excess cash ya. Jadi dengan kata lain, yang di atas itu book value of interest bearing debt dikurang excess cash, itu adalah net-nya itu, net interest bearing debt-nya berarti net-nya. Ya, di bawahnya tinggal ngikutin persentase penggabungannya ya. Jadi net interest bearing debt ditambah market value of equity. Itu bedanya. Sehingga sekarang pertanyaannya berarti gini, mana lebih besar debt to enterprise value atau debt ratio? Dan kenapa? Siapa yang bisa? Salsa, coba Salsa.
Salsa. Selamat sore, Salsa. Selamat sore, Salsa. Apakah kami bisa menerima sambungannya? Oke, lagi ke belakang kali ya. Nanti ya pertanyaan berikutnya ya, berarti untuk Salsa ya. Praba, coba. Mana lebih tinggi sih debt to enterprise value atau debt ratio dengan melihat rumusnya ini? Berarti mana yang lebih tinggi? Debt ratio, Pak. Debt ratio, kenapa? Feeling aja sih, Pak. Wus, mantap. Feelingnya berarti benar ya, berarti kamu ini orang baik. Jadi suara hatinya itu menggiring ke jalan yang benar gitu ya. Ya karena yang debt enterprise value ini atasnya kan lebih kecil ya. Nggak semua liabilities kalau di debt ratio ini total liabilities atasnya. Kalau di sini nggak, lebih kecil dari total liabilities, hanya interest bearing-nya aja, nggak masuk account payable. Sementara bawahnya kemungkinan lebih besar yang ini karena dia pakai market value of equity. Sementara dia di sini pakai neraca total asetnya ya. Total aset ini kan berarti total equity di dalam total aset ini yang ada di neraca. Ya, jadi most probably debt to enterprise value ini pasti lebih kecil daripada debt ratio. Jadi benar Praba tadi, jadi lebih besar debt ratio. Karena atasnya ini lebih kecil, bawahnya lebih besar daripada debt ratio. Ya. Ya, isi interest bearing debt itu ada yang short term, ada yang long term. Semuanya yang penting dia ada bunganya. Jadi yang short term juga kan ada yang ada bunganya ya, notes payable ya, bank loans. Nah, ini tadi ya yang dibilang Praba tadi ya. Jadi debt Izin Pak, ratio itu ya. Livia belum di ACC Pak, baru Oh, udah. join. Ya. Saya centang dulu ya. Hadir semua. Masih joining terus dia. Oke. Livia sudah masuk? Ismi? Sudah? Halo? Livia? Iya, Pak. Sudah masuk ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oh, udah dengar suara saya ya? Oke. Laptopnya udah bagus? Udah, Pak. Alhamdulillah. Oh, udah. Oke, baik. Oke ya, kita lanjut. Ini siapa ini yang keluar nih satu? Jadi, tadi ya, debt ratio pasti selalu lebih tinggi ya. Most probably ya. Sebenarnya nggak selalu juga. Kalau market value-nya ternyata jatuh banget ya, bisa jadi kan market value-nya ini jauh jatuh ya. Market value dari sahamnya. Harga sahamnya gitu ya. Oke. Oke. Ya ini ya. Karena rasio utang didasarkan pada nilai buku, dan nilai buku ekuitas selalu lebih rendah dari nilai pasar. Sebenarnya nggak selalu ya. Most probably mungkin ya harusnya bahasanya. Karena bisa jadi harga sahamnya jatuh banget ya. Ini juga mengulang ya rasio yang lain, time interest earn ratio, EBIT dibagi interest expense. Nanti coba dilihat lagi ya. Berarti kita pinginnya yang lebih bagus, yang lebih tinggi kan. Yang lebih tinggi times interest earn ratio-nya lebih baik berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya contoh ya, bukan pertanyaan.
Kalau misalnya perusahaan bisa dapat pinjaman, bunga pinjaman dari bank, bunganya cuma 8%. Hasil pinjaman itu dia pakai untuk proyek atau investasi yang bisa ngasih return 17%. Berarti selisihnya disebut apa? Favorable financial leverage ya. Jadi kalau seperti itu berarti mending dia minjam kan gitu. Minjam duit dari bank, bunganya 8%, hasil pinjamannya itu, duit pinjamannya itu dia pakai untuk investasi yang ngasih return 17%. Ya, jadi pastilah lebih baguslah dia minjam ya. Jadi minjam untuk berinvestasi, which is sebenarnya ini sangat risky ya. Sangat risky ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, inilah sebenarnya yang dilakukan bank kan. Bank itu kan. Kalau kita nabung di bank, itu bank mencatat sebagai apa? Utang. Utang, betul. Jadi kalau kita nabung di bank, itu bagi bank itu debt gitu. In fact itu buat bank interest bearing debt. Karena dia harus bayar bunga ke kita. Yang bagi kita adalah bunga tabungan. Ya kan? Kalau kita nabung di bank, buat bank itu debt. Dan dia harus bayar interestnya ke kita. Buat kita itu adalah pendapatan bunga. Nah, ketika kita KPR ke bank, ngajuin kredit ke bank, buat bank itu piutang, aset malah ya. Buat kita itu utang, tapi buat bank itu adalah aset. Jadi sebenarnya bank itu bekerja dengan memainkan selisih itu tadi, favorable financial leverage. Sekarang kalau kita nabung ke bank paling berapa bunganya? 2% ya. Kalau misalnya kita pakai deposito misalnya paling 3-4%. Sementara kalau kita KPR ke bank, kalau floating sekarang 11, sekian persen. Jadi dia ngambil gap-nya memang tinggi sekali ya, favorable financial leverage seperti di slide ini. Di antara meminjam dan meminjamkan itu selisihnya itu yang diambil sama dia. Itulah yang membuat bank itu sebenarnya nggak ada cerita sebenarnya dia nggak profitable. Ya, sebenarnya dia duduk santai aja itu pasti profitable. Orang dia selalu ada selisih kan antara meminjam duit dari kita yang nabung dengan meminjamkan kepada orang yang KPR, kredit agunan tetap dan lain-lain. Jadi sangat jarang kita melihat bank itu loss dia di laporan income statement-nya. Jadi apa yang membuat bank bisa jatuh? Seperti yang kemarin saya sampaikan Bank Banten ini yang terakhir kan, yang sahamnya dimiliki banyak oleh Pemprov Banten. Apa yang membuat bank jatuh? Cash flow-nya. Karena income statement itu kan bukan cash isinya kan. Income statement itu kan accrual semua itu, belum tentu kan. Income statement-nya 100 miliar, belum tentu dia punya cash 100 miliar. Yang membuat bank sering jatuh adalah dia tidak punya cash flow untuk running the operation. Dia terlalu terbuai untuk terus mengkreditkan, ngasih kredit terus, ngasih pinjaman ke orang. Sampai pada titik dia tidak bisa bayar repay their loans, ya, nggak bisa bayar bunganya prinsipal dari utangnya. Itu ya. Nah, ini debt to enterprise value ya, ratio. Kalau kita lihat, kalau security brokerage wajar ya, tinggi debt-nya. Ini kan debt to enterprise value berarti kalau dia tinggi artinya 81% ini ya kira-kira debt-nya 81% lah di neraca ya. Walaupun ini debt to enterprise value ya, cuman ancar-ancarnya berarti sangat banyak debt-nya ya, kalau 81% ya. Kalau security brokerage mungkin oke ya, nggak masalah ya, karena memang dia hanya maklar kan kalau brokerage itu kan. Banking yang tadi kita bilang wajar kalau debt to enterprise value ratio-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira penjelasannya? Kenapa power dan natural gas ya? Power itu listrik kayak PLN anggap ya. Sama natural gas ya. Kenapa power dan natural gas itu bisa tinggi debt-nya? Rata-rata ini kan statistik nih menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di bidang power, supplier power sama supplier natural gas tinggi debt-nya. Sementara yang perusahaan-perusahaan di bidang e-commerce, entertainment, retail itu rendah debt-nya. Kenapa perusahaan itu milih seperti itu? Ada pendapat? Pak, Ya. kalau Siapa ini?
Oh, Ananda Ananda. ya. Kalau saya pernah baca, seperti PLN itu mereka produksi listrik berapa watt gitu, besar gitu. Mm-mm. Terus mau dipakai mau enggak sama konsumen, kelebihannya tuh lepas Pak, hilang. Jadinya enggak selalu sebanding sama produksi sama revenue-nya. Oke, tapi ini kita bukan bicara ininya ya, bukan bicara revenue, tapi kita bicara tentang capital structure-nya, debt versus equity-nya. Pertanyaannya, kenapa perusahaan-perusahaan power yang penyedia listrik itu, mereka lebih cenderung, ya udah nggak apa-apa kita punya utang banyak. Sementara perusahaan-perusahaan e-commerce itu sangat hati-hati dia, enggak lah, jangan banyak berutang. Itu sebenarnya. Mungkin karena ketergantungan Pak sama power mungkin. Ya, itu sebenarnya jawabannya. Karena power, natural gas, ya, utilities itu kan barang inelastis kan. Perusahaannya misalnya gini, hari ini PLN menyatakan bahwa mereka terancam bangkrut. Apakah kita berhenti pakai listrik? Enggak, karena inelastis, produk mereka itu hampir tidak ada substitusinya. Sebaliknya e-commerce, wah banyak banget. Kita kalau dibilang OVO mau bangkrut, langsung cairin semua kan. Langsung ganti ke GoPay, langsung ganti ke Dana. Banyak banget pilihannya e-commerce sekarang. Artinya sangat substitutable mereka, sangat elastis ini barang e-commerce ini. Sehingga mereka nggak berani memberi image yang buruk, memberi image seolah-olah mereka punya terlalu banyak utang ya. Itu ya yang berpengaruh juga ya di kenapa dalam prakteknya perusahaan-perusahaan yang sifatnya power, natural gas, ya, yang utilities itu, karena kita nggak ada pilihan ya. Dia tahu kalau kita pun banyak berutang, masyarakat tetap beli kok pasti gitu ya. Good. Izin Pak. Ya. Rona belum di ACC Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke teori ya, teori struktur modal ya. Jadi nanti di sini ada sekitar 3 teori lah yang kita pelajari ya. Cuman dia disertai juga dengan perhitungan-perhitungan. Tapi yang terpenting ya, seperti saya sampaikan tadi, konsepnya dapat ya. Teori yang pertama itu namanya MM teori, Modigliani and Miller, ya MM. Mereka bilang bahwa dalam kondisi ideal, level utang dalam struktur modal tidak berarti. Maksudnya kita mau ngutang atau kita mau pakai saham, perusahaan itu menerbitkan saham atau mau berutang, itu nggak ngaruh apa-apa ke perusahaan. Nah, asumsinya ada 2. 1, mau kita berutang atau mau kita nerbitin saham, dana yang kita dapat itu kita invest di proyeknya menghasilkan arus kas yang tidak berbeda. Ya, jadi arus kas dari proyek yang mau kita danai, mau dari utang atau mau dari equity, itu nggak ada bedanya. Karena equity dan utang itu hanya cara pendanaan. Tapi hasil investasinya nggak bergantung pada cara pendanaannya, menurut dia, yang pertama. Ya. Yang kedua, menurut MM ini adalah pasar keuangan itu pasar sempurna. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa dapat favorable financial leverage. Kalau kita minjam dengan bunga 8%, orang mau minjam dari kita juga 8% persis. Sehingga kita nggak bisa nyari kayak bank itu selisihnya. Semua orang punya informasi yang sama, semua orang sudah tahu gitu, rate-nya pasti segitu. Gitu ya. Dan tidak ada transaction cost, tidak ada biaya transaksi. Ya, itu menurut tadi. Ya, itu menurut MM, 2 asumsi ini. Yang terakhir dia bilang tidak ada pajak. Ya, dalam kondisi tidak ada pajak ya. Ya, jadi asumsi kedua menjelaskan bahwa arus kas itu mau dibayar dalam bentuk dividen, mau dibayar dalam bentuk bunga, mau dibayar ke shareholders, mau dibayar ke kreditur, nggak penting menurut dia ya. Kemudian dia bilang ketika tidak ada pajak, maka WACC-nya juga sama, nggak akan terpengaruh. Menurut si MM, Modigliani and Miller ya.
Mereka dapat Nobel nih hanya gara-gara bilang seperti ini ya. Nah, jadi ini ya rumusnya ya. Firm value. Jadi ingat ya selalu ya, kalau rumus value, apapun ya, bonds value, harga bonds ya, stock value atau share value, harga saham. Kalau ini sekarang firm value, itu pasti atasnya cash, bawahnya rate. Selalu ya, diingatnya selalu. Bonds value atasnya apa? Atasnya kupon sama face value. Di bawahnya pembaginya YTM. Ya kan, cost of debt-nya. Stock value, harga saham, atasnya apa? Dividen. Bawahnya cost of equity, RE. Yang RE-nya itu bisa kita hitung dengan menggunakan CAPM, CAPM. Nah, sekarang firm value atasnya apa? Firm cash flow dibagi dengan WACC. Ini yang kemarin kita minggu lalu ya, WACC itu ngitungnya dalam kondisi yang minggu lalu ya, chapter yang minggu lalu, cost of debt dikali weight-nya debt, bobot debt-nya dikali 1 kurang tax, ya kan, dalam kurung, itu semua ditambah cost of equity dikali bobot equity. Nah, karena asumsi si MM tadi di soal di slide ini nggak ada tax, maka rumusnya jadi seperti ini. KWACC, cost of debt, kali D per V, V ya. D per V, debt to value ratio. Jadi dia bukan debt ratio ya, jadi dia pakai yang ini. D per V itu pakai yang ini ya. Ya, D per V ditambah cost of equity dikali E per V. Di mana D tambah E sama dengan V. Ya, debt tambah equity-nya sama dengan V, value-nya ya, dalam rumusnya dia ini ya. Jadi nggak ada unsur teksnya. Kalau yang chapter lalu, yang cost of debt-nya itu dikali debt to value, dikali 1 kurang T dulu, ya kan? Kalau ini nggak ya. Jadi MM bilang nggak ada teks, dan nggak peduli mau dia dari sumber pendananya dari equity atau dari bonds, dari utang ya. Nah, tapi meskipun WACC-nya nggak terpengaruh, yang berubah adalah cost of equity menurut dia. Ya. Jadi cost of debt-nya nggak berubah, cost of equity-nya yang berubah. Menjadi ngitungnya seperti ini. Ya, K unlevered ditambah K unlevered kurang KD. K unlevered ini maksudnya KWACC yang awal. Yang di bawah ini ya. K unlevered ini maksudnya KWACC yang awal. Ya, coba sekarang kita mau membuktikan teori si MM ini. Ya, baik itu dari sisi rumusnya maupun dari sisi kita masukkan angka nanti. Benar nggak? Kalau kita ganti D per E-nya, nanti yang berubah cuma cost of equity, tapi WACC-nya balik sama. Ya, tapi pertama kita lihat dulu dari mana datangnya rumus cost of equity ini ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Tunggu saya hidupin lampu dulu. MM teori ya. Jadi di chapter ini yang terpenting itu kita konsep-konsepnya ya. Nanti kalau hitung-hitungannya itu gampang-gampang sebenarnya, nggak seribut yang lalu ya. MM teori. Ya, MM teori bilang bahwa KWACC itu sama dengan KD dikali D per V ditambah KE dikali E per V. Ya. Sekarang kita ubah ya rumus KE. KE dikali E per V itu sama dengan KWACC dikurang KD dikali D per V ya, berarti ya. Kita balik aja, ini pindah ke sana ya. Berarti KE-nya sama dengan, ini kalau dipindah ke kanan jadi kali V per E kan. Ini kan kali E per V jadi kali V per E di sana ya. Ini aljabar ya.
KD kali D per V. Ini semuanya dikali V per E. Ya, jadi KE sama dengan KWACC kali V per E ya. KWACC kali V per E dikurang KD kali D per V kali V per E. Ya, ini coret. Oke, KE sama dengan KWACC dikali V itu kan tadi value itu berarti D tambah E ya. D tambah E bagi E. Ya kan? Dikurang KD kali D per E. D tambah E per E berarti kan D per E tambah 1 ya. KWACC dikali D per E tambah 1. Sama kan? Dikurang KD kali D per E. KWACC kali D per E tambah KWACC kurang KD kali D per E. Ya. Sehingga ini kalau digabung D per E-nya menjadi KWACC-nya ke depan, KWACC ditambah dalam kurung KWACC kurang KD kali D per E. Jadi dari sini datangnya ya rumusnya. Dia cuma balik-balik aja sebenarnya. Itu ya. Siapa nih yang masuk nih? Rona. Oke, Rona udah masuk. Ya, jadi datangnya rumus itu dari sini ya, dari membalik aja sebenarnya yang hitungnya ya. Nah, sekarang kita buktikan kebenaran teori MM ini ya. Jadi sekali lagi, dia bilang kalau D per E-nya berubah, komposisi debt dengan equity-nya berubah, WACC-nya nggak berubah. Yang berubah itu hanya RE-nya, hanya KE-nya berubah. WACC nggak berubah, KD nggak berubah, WACC nggak berubah. KD-nya nggak berubah karena cost of debt-nya nggak berubah karena asumsi yang kedua tadi ya. Karena nggak ada favorable leverage ya. Sekarang kita buktikan ya. Kita buat soal misalnya MM teori ya. Misalnya diketahui cost of debt-nya misalnya 10%. Ya. Kemudian cost of equity-nya 14% ya misalnya ya. Kemudian debt-nya 400 miliar misalnya ya. Sedangkan equity-nya ini udah interest bearing debt ya maksudnya ya. Ini udah interest bearing ya. Equity-nya 600M misalnya. Ya. Jadi kita pertama cari WACC-nya dulu ya. WACC menurut si MM tadi rumusnya tinggal KD dikali D per V ya. Jadi berarti ini kan D per V-nya 40% ya. E per V-nya 60% ya. Oke. Berarti KD 10% dikali 40% ditambah KE 14% dikali 60%. 4% ya, 4% ditambah 8,4 ya, 8,4%. Benar ya? Jadi 12,4%. WACC-nya ya. Oke. Nah, sekarang capital structure-nya kita ubah. Capital structure berubah
berubah. Perusahaan ini menarik kembali sahamnya, buyback saham dia ya. Dia buyback buyback saham plus issue bonds misalnya. Sehingga debt-nya menjadi 600 sekarang, kebalik ya. Equity-nya yang menjadi 400. Ya. Sehingga berarti D per V-nya menjadi 60%, E per V-nya 40%. Jadi kebalikan dari atas ya, berubah ini. Sekarang dia jadi lebih banyak debt. Nah, kita mau buktikan benar nggak menurut si MM tadi, WACC-nya nggak akan berubah. Ya. Atau kita ganti deh biar nggak cuma marung nukar ya. 700 deh ini ya, misalnya ya. Ini 300. 700 M, 300 M misalnya ya. Jadi ini 70%, 30% misalnya ya. Kita membuktikan benar nggak WACC-nya balik 12,4%. Tapi menurut si MM, yang berubah apa? Yang berubah adalah cost of equity tadi yang berubah. Jadi kita hitung dulu cost of equity-nya dengan komposisi D dan E yang baru. Cost of equity-nya tadi KWACC yang lama ya, tambah KWACC kurang KD dikali D per E ya. Ingat ya, rumusnya si MM untuk menghitung KE, dia bukan D per V tapi D per E. D per E ya. Berarti sama dengan KWACC-nya 12,4% tambah KWACC kurang KD berarti 12,4% kurang 10% ya, KD-nya 10% dikali D per E-nya berapa? Berarti D per E-nya berarti 7/3 ya. Benar ya? 7/3 ya, 7/3. Sama dengan 12,4% ditambah 2,4% dikali 7/3. Berarti kali 0,8, 5,6 ya. Sama dengan 18 ya. 0,8 kali 7, 5,6 tambah 12,4. Ya, 18% KE-nya. Oke, sekarang kita membuktikan, benar nggak? Kalau kita hitung lagi WACC yang baru, dengan KE yang baru, dengan D per E yang baru, WACC-nya dapat 12,4% lagi. Menurut si MM ini ya, menurut si Modigliani. Sekarang kita hitung WACC-nya ya, yang baru. WACC yang baru. Masukin lagi rumusnya ya. KD-nya tetap ya, nggak berubah, 10%. D per V-nya jadi 70% ya, dengan perubahan yang baru ya. Ditambah KE-nya berapa? Ini, 18%. Dikali E per V-nya 30%. 7% ditambah 5,4. 12,4%. Jadi dia bisa membuktikan ya bahwa regardless the changes of ini capital structure ya, apapun perubahan capital structure-nya, mau dia pakai debt-nya 0, equity 100, debt-nya 70, equity 30, WACC-nya tetap sama. Dan dengan ini dapat Nobel dia hanya dengan membuktikan ini ya. Yang berubah adalah KE-nya menurut dia. Yang berubah adalah cost of equity-nya, jadi meningkat. Itu ya. Itu teori yang pertama ya, MM teori. Jadi nggak ada pajak, pasarnya, marketnya perfect, sempurna, kemudian tidak ada pengaruh ke cash flow project-nya, mau dia didanai dari utang atau dari dari saham, maka WACC-nya sama, kembali sama. Ya, 12,4%. Kita udah buktikan ya. Ya.
Nah, ini ya. Kalau dia contohnya ini ya. Kita tinggal masukkan. Jadi dia cost of capital-nya WACC-nya 11%. Debt to equity ratio 1. Kalau debt to equity ratio 1, berarti debt to value ratio berapa? 0,5 ya. Berarti sama ya. Debt to value-nya 0,5. Equity to value-nya 0,5. Maka debt to equity-nya jadi 1. Ya. Tinggal masukin ke rumus ini jadi 14% cost of equity-nya ya. Nah, ini dia grafiknya yang penting ya. Jadi MM teori ini bilang seperti ini. Grafik yang hijau itu naik terus. Ketika sumbu X-nya ke kanan. Sumbu X itu adalah debt to equity ratio. Artinya apa? Kalau sumbu X-nya ke kanan, berarti debt-nya makin banyak itu. Dibandingkan terhadap equity-nya. Semakin banyak debt, artinya semakin ke kanan, cost of equity-nya semakin meningkat, yang warna hijau. Tapi cost of debt-nya tetap, yang warna merah. Oleh karena itu, ketika mereka digabung, WACC-nya yang warna biru jadi tetap datar. Kita udah buktikan tadi ya, dengan perhitungan. Ya, jadi MM teori itu bilang, nggak ada pengaruh dia mau pakai debt atau mau pakai saham, mendanai perusahaan itu. Cost of equity-nya memang meningkat, tapi WACC-nya ending-nya, karena kenapa kita care pada WACC? Karena nanti WACC yang kita pakai untuk menilai firm value ya. Ini. Ya, jadi artinya kalau menurut si MM teori berarti, artinya kalau menurut MM teori, kalau WACC-nya tetap, berarti firm value itu nggak akan bisa berubah. Ya, karena WACC-nya dia bilang tetap kan, pembaginya di bawah ya. Izin Pak, Juan Ya. belum di-join-kan Pak Ju. Oh ya, oke. Oke. Itu ya. Itu yang pertama. Ini simulasinya dia ya. Kalau kita lihat, cost of debt-nya tetap, cost of equity-nya meningkat terus ya ketika debt to equity ratio-nya naik, tapi WACC-nya tetap sama. Jadi nggak berubah ya WACC itu ya, menurut CMM. Nah, tapi pada kenyataannya, apakah semua asumsinya itu bisa dipakai ya, apalagi di dalam kondisi sekarang misalnya, di zaman ini misalnya ya. Kalau di sini dia bilang paling tidak 1 dari 2 asumsi itu pasti dilanggar. Pertama, ada biaya transaksi. Yang kedua, ada pajak kan. Yang ketiga, ternyata orang itu care. Orang itu perhatian pada banyak utang atau enggak gitu. Seperti yang kemarin anggota DPR itu kan. Jadi itu nggak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di zaman itu gitu ya. Jadi nggak bisa, teori MM ini nggak bisa relevan sebenarnya saat ini lagi ya. Tapi kita perlu tahu bahwa ada teori itu ya. Nah, teori yang kedua bilang seperti ini ya. Jadi ada bunga. Bunga kalau kita debt financing, istilahnya debt financing ya, artinya ngutang untuk mendanai sumber capital. Kalau kita ngutang, maka ada bunga yang kayak kemarin ya, ada interest expense. Interest expense itu deductible dalam ngitung PPh, sehingga dengan kata lain, ngutang itu mengurangi beban PPh. Ya. Ngutang itu ngurangin beban PPh. Sehingga orang lebih suka ngutang. Itu intinya ya. Dan dia mengurangi WACC. Kenapa? Karena dalam penghitungan WACC-nya dikali 1 kurang T. Nggak ada di sini ya. Ini, di belakangnya dikali 1 kurang T ya. Cost of equity maupun di penghitungan WACC-nya. Beda dengan yang tadi MM teori, dia nggak ada 1 kurang T-nya karena dia bilang nggak ada tax. Ya, sekarang coba kita lihat contoh ini. Ada 2 perusahaan. Perusahaan A, dia nggak punya utang. Asetnya 2.000, semuanya dari equity. Perusahaan A. Perusahaan B punya aset yang sama 2.000, tapi 1.000-nya dari utang, 1.000-nya dari equity. Berarti debt to equity ratio-nya 1. Debt to value ratio-nya setengah.
Ya. Ia harus membayar 5% bunga. Artinya 5% ini apa? Cost of debt-nya. Cost of debt-nya 5%. Setiap perusahaan sama semuanya, cuman yang membedakan adalah struktur modalnya aja. Yang lainnya sama ya, tiap perusahaan punya operating income-nya 200.000, pajaknya 25%. Sekarang kita lihat bedanya. Firm A, EBIT-nya dengan firm B sama 200.000 ya. 200 ya. Bedanya adalah firm B ada interest expense, firm A nggak ada interest expense. Karena firm A full equity. Di firm A, earning before tax-nya jadinya karena nggak ada interest expense, jadinya 200, dikurangi pajak 25%, net income-nya 150. Artinya, kalau semua net income ini dibagikan dalam bentuk dividen, berarti pemodal perusahaan ini dapatnya 150. Kalau semua net income ini dibagikan dalam bentuk dividen, berarti pemodal perusahaan ini dapatnya $150. Karena pemodalnya cuma shareholders, ya. Firm B, pemodalnya ada dua, kreditur dan pemegang saham. Karena dia ada utang, kan? Jadi pemodalnya di firm B ada dua, kreditur yang memberikan utang dengan pemegang saham. Nah, kita lihat, dia dikurangi interest expense 50, earning before tax-nya menjadi 150, less tax-nya jadi 37,5, lebih kecil ya. Sehingga net income-nya 112,5. Kalau semua net income-nya sama kayak firm A tadi, dibagikan dalam bentuk dividen, berarti pemegang sahamnya dapat 112,5. Tapi berarti total pemodal firm B itu dapat 162,5. Kenapa? Karena pemodalnya ada dua tadi, kreditur dan pemegang saham. Pemegang sahamnya dapat 112,5, krediturnya dapat 50 interest expense. Buat krediturnya itu interest revenue. Ya. Ini membuktikan bahwa dari sisi pemodal, firm B ini lebih banyak distribution-nya kepada pemodal daripada firm A. Artinya dengan ngutang kita bisa mendistribusikan lebih banyak kepada pemodal. Dengan sama kan 200 sama-sama 200 total modalnya. Cuman firm A pemodalnya hanya pemegang saham, firm B pemodalnya kreditur dan pemegang saham. Total distribution-nya yang firm B 162,5. 50 ke kreditur, 112,5 ke pemegang saham. Ya, firm A cuma 150, semuanya ke pemegang saham. Itu ya. Ini ya jadinya. Total distributions-nya to stockholders and bondholders lebih banyak firm B. Sehingga orang lebih condong menambah utang. Ya. Selisihnya tadi 12,5 itu adalah interest tax savings ya. Nah, pengurangan biaya tadi, pengurangan pajak tadi dari biaya bunga itu menyebabkan WACC-nya juga turun. Ya, kalau kita hitung di sini ya, WACC-nya dia ngitungnya jadi 8,8%. Beda dengan WACC yang awal. Ini sama pada soalnya dengan WACC yang ini. WACC-nya di sini 11% ya, cost of capital-nya. Tanpa leverage dia nih, ya, tanpa utang. Begitu dia berutang, jadinya 8,8% ya. Tinggal masukin angka-angka tadi. Yang berubah tetap cost of equity. Ya, jadi baik MM teori maupun yang kedua ini, yang berubahnya adalah cost of equity. Cost of debt-nya nggak berubah. Tapi sekarang karena ada satu kurang tax, WACC-nya ikut-ikutan juga jadi turun. Kalau yang MM teori tadi, WACC-nya nggak turun. WACC yang biru itu nggak turun, tetap. KD-nya tetap, KE-nya naik, WACC tetap. Itu MM. Nah, kalau di sini, yang teori kedua, setelah dia teori kedua ini adalah teori MM, tapi plus ada teksnya, ada unsur teksnya, interest tax savings-nya. Ya, sehingga menjadi seperti ini dia, grafiknya. KD-nya yang warna merah tetap datar, tetap sama. Cost of equity-nya tetap naik, tapi WACC-nya turun. Ya, WACC-nya turun. Kalau yang tadi WACC-nya datar, yang MM teori. Ini teori kedua, MM teori tapi sudah memperhatikan tax dia di sini. Ya, karena ada unsur tax tadi satu kurang tax rate,
maka yang birunya WACC-nya menjadi turun. Oke, ini simulasinya dia ya. Nah, masuklah teori yang ketiga. Dia bilang, oke, memang benar kalau kamu menambahin utang, bisa kita dapat keuntungan cash flow, pengurangan cash outflow dari pajak. Karena ada interest expense. Oke, saya akui itu katanya kan yang teori ketiga. Tapi semakin banyak utang, artinya semakin besar resiko bankruptcy. Financial distress itu artinya bankrupt ya, resiko untuk tekanan finansial ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu pun harus diperhitungkan menurut teori ketiga. Jadi teori ketiga ini MM teori plus tax plus bankruptcy atau dan financial distress cost. Ya. Nah, terus gimana? Ini ya. Jadi menambah utang itu memang kita bisa mengeksploitasi, memperoleh keuntungan dari adanya biaya bunga yang mengurangi pajak. Tapi juga utang cenderung menjadikan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini dia sekarang dia masuk ke simulasi yang dia susun ya. Yang teori ketiga ini susun ya. Dia membuat ada 5 kemungkinan perekonomian. Deep recession ya, resesi yang sangat jatuh, resesi yang agak resesi gitu ya, normal. Kemudian ada ekspansi yang agak sedikit naik, ada yang ekspansinya lebih cepat, lebih tinggi ya. Dalam ketiga situasi perekonomian ini, pembedanya adalah EBIT. Jadi ketika resesinya sangat dalam, EBIT-nya cuma $10. Mild recession $50 gitu seterusnya ke kanan ya. Nah, ini yang pertama ini adalah kalau dia tidak, panel A ini adalah kalau dia firm A equity 100% dari aset. Jadi nggak punya utang. Ya, jadi yang di slide ini kalau dia nggak punya utang di tengah kondisi deep recession, mild recession, normal, mild expansion, rapid expansion ya. Kita hitung EBIT-nya kurang interest expense, dapatnya earning before tax, kurang tax, net income, kemudian return on equity. ROE-nya ini gimana ngitungnya? Net income 7,5 dibagi common equity berapa? 2.000. Jadi 7,5 bagi 2.000 itu 0,375 ya. Karena ini dia 2 di belakang koma jadi 0,38. Jadi ini 0,38 ini datangnya dari 7,5 net income dibagi 2.000 karena equity-nya sama dengan besar asetnya ya 2.000. Oke. Dengan tanpa utang mulai dari deep recession sampai rapid expansion, kemungkinannya itu dia bisa ROE paling rendahnya 0,38%, ROE paling tingginya 11,25%. Oke. Sekarang kita masuk ke firm B yang dia ngutang sekarang. Firm B ini dia ngutang sama asetnya juga 1.000. Asetnya 2.000 ya. Jadi kalau di sini berarti 50% dari asetnya atau sebesar 1.000 itu equity. Jadi 50% utang, 50% equity. Di slide ini. Pak, Arif, ya. Arif belum di ACC, Pak. ACC ya, oke. Oke. Nah, kita lihat ya. Setelah dihitung, karena ada unsur interest expense tadi pengurangnya, ketika depreciation, earning before tax-nya jadi minus $40. Nggak ada tax-nya dong berarti ya. Kemudian net income-nya jadi minus 40, return on equity-nya minus 4%. Semuanya gitu ya, sampai ke kanan. Ketika rapid expansion, ROE-nya 18,75%. Nah, ini sekarang saya tanya, apa kesimpulannya antara slide 44 dengan slide 45? Apa kesimpulannya? Kita lihat di slide 44, ROE-nya itu ketika depreciation 0,38%, tapi masih positif. Ketika kondisi perekonomian paling baik, EBIT-nya paling tinggi 300, ROE-nya 11,25. Ketika dia memutuskan untuk berutang, 50% utang, 50% equity, EBIT-nya sama ini ya, kondisi EBIT-nya sama. Yang berbeda ROE-nya.
ROE-nya jadi negatif ketika depreciation. Sedangkan ketika rapid expansion malah lebih tinggi dari kalau dia tidak berutang. Ya, kalau dia tidak berutang paling tinggi 11,25. Kalau dia berutang 50%, return on equity-nya ketika EBIT tertinggi 18,75%. Apa kesimpulannya apa? High risk, high return yang Oke, high risk, high return. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan capital structure, apa? Rizky? Ada pendapat? Atau saya detilkan ya pertanyaannya. Dengan melihat slide 44 dan slide 45 ya. Slide 44 bilang range-nya mulai dari kondisi perekonomian paling jelek sampai paling bagus, range-nya itu positif 0,38% ROE ya, sampai 11,25%. Saat perekonomian, kalau kita pilih berutang, maka range-nya minus 4 sampai 18,75%. Pertanyaannya, kapan jadinya sebaiknya kita berutang? Jadi capital structure itu paling bagus ketika EBIT-nya rendah. Capital structure itu menggunakan utang, paling bagus ketika EBIT-nya rendah atau EBIT-nya tinggi. Gimana, Mbak Rizky? Waktu tinggi, Pak. Waktu tinggi, ya. Itu artinya, ketika kita memutuskan melihat atau membuat komposisi capital structure kita, kita harus melihat kita mampu nggak menghasilkan EBIT yang tinggi. Ya, dalam kondisi EBIT yang rendah, lebih bagus kita di slide 44, yaitu mengurangi debt, kalau bisa 100% equity. Ya, kenapa? Karena kalau EBIT-nya rendah, kita nggak punya kemampuan membayar interest expense. Ya, tapi kalau kita yakin EBIT kita bisa tinggi, justru kita ngutang supaya apa? Supaya lebih tinggi nih ya return on equity-nya. Ya, slide 44 dan 45 untuk yang rapid expansion sama, EBIT-nya sama-sama 300 nih. Sama-sama 300. Tapi ROE-nya, ROE kan kita pelajari kan di awal dulu bahwa ROE adalah salah satu indikator profitabilitas, ya. Artinya sekarang mana yang lebih profitable? Menggunakan utang atau menggunakan equity? Tergantung. Tergantung kita punya ekspektasi EBIT-nya tinggi atau rendah. Kalau kita yakin EBIT kita bakal tinggi, silakan berutang. Ya. Karena nanti ROE-nya akan naik. Ini dari sisi profitabilitas ya. Belum lagi kita dari sisi cash flow misalnya. Karena profit itu belum tentu semuanya cash kan. Karena kita bayar interest expense-nya nanti kan dengan cash, bukan dengan piutang. Ya kan? Nggak bisa dengan inventory kan membayar interest expense kan, pasti harus dengan uang cash. Jadi sekali lagi ini memang dia masih melihat dari sisi profitabilitas, belum cash flow. Ya. Tapi paling tidak kita bisa dapat gambaran bahwa kapan paling tepat kita berutang. Pada saat EBIT-nya tinggi. Kalau EBIT-nya rendah, kita salah ternyata. Kita pikir EBIT-nya tinggi, bakal tinggi gitu ya, tahun ini kita berutang, tiba-tiba EBIT-nya rendah karena depreciation. Ini yang bisa potensi bankrupt ya. EBIT-nya pun tidak mampu menutup interest expense-nya. Padahal EBIT itu sendiri belum tentu cash nih isinya. Gitu ya. Jadi itu ya. Bergantung pada kita punya ekspektasi EBIT itu seperti apa. Nah, sehingga karena ada distress, financial distress tadi, agak berubah kurvanya. Ya, kalau kita lihat tadi di yang teori kedua, kalau teori pertama tadi yang birunya datar ya, WACC-nya nggak akan berubah. Teori kedua bilang WACC-nya turun karena ada unsur interest tax savings. Nah, teori ketiga bilang, teori kedua tadi tambahannya, yang merahnya, yang cost of debt-nya itu datar. Ya, tapi teori ketiga bilang enggak, cost of debt itu enggak datar. Cost of debt itu meningkat seiring dengan bertambahnya debt. Kenapa? Karena ada financial distress. Yang membuat grafik warna merahnya ini menjadi naik, tadinya datar, adalah karena di teori ketiga ini, teori trade-off namanya, trade-off teori ya. Di trade-off teori ini,
dia sudah menghitung ada resiko bankrupt kalau terlalu banyak utang. Sehingga yang garis grafik merahnya naik. Cost of equity-nya sama, teori MM, teori 2, teori 3 sama, cost of equity-nya naik yang warna hijau. Nah, karena ada kenaikan cost of debt-nya, berubahnya di teori 3 ini, maka yang warna biru, WACC-nya enggak lagi menurun. Menurun, lalu menaik. Nurun, baru naik. Kapan dia paling turun, WACC-nya? Ketika memang yakin betul-betul EBIT-nya tinggi. Tapi begitu EBIT-nya berubah, kondisi perekonomian makin melemah, sementara financial distress makin meningkat, WACC-nya naik lagi. Ya. Kita Izin, pengennya Pak. WACC rendah atau ya? Johannes belum dia Cici, Pak. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Kita pengennya sebenarnya WACC-nya itu rendah atau tinggi sih? Rendah, Pak. Rendah, kenapa? Biar firm value-nya tinggi. Siapa ini? Menjawab. Salsa juga, Pak. Siapa? Salsa, Pak. Salsa, ya, good ya. Good banget itu ya, itu benar ya. Jadi, kita pengen WACC-nya rendah supaya firm value-nya tinggi. Karena rumusnya tadi ini ya. Jadi WACC-nya serendah mungkin supaya firm value-nya tinggi ya. Oke. Jadi sebenarnya titik paling, karena sebenarnya teori yang ketiga ini yang paling relevan ya kalau untuk sekarang ya. Jadi titik yang paling optimal untuk capital structure itu adalah titik di mana dia paling bawah WACC-nya ini. Ya, titik paling bawah WACC-nya. Sebelum dia mulai naik lagi. Ini kan kayak kurva dia. Kurva dia titik baliknya di bawah ya, terus dia naik lagi. Ya. Nah, tambahan dari yang 3 teori itu dia nambahin satu, agency cost. Ternyata ada juga pengaruhnya ke agency cost. Apa itu? Debt itu menurut teori ini ya, menurut yang teori ketiga itu tadi, selain dia debt itu, walaupun debt itu memang menambah financial distress, menambah risiko untuk bangkrut, tapi debt itu bisa menurunkan agency cost. Kenapa? Sekarang gini, kalau kita punya perusahaan isinya modalnya semuanya dari pemegang saham. Ya, artinya yang mengawasi kita pemegang saham. Seperti di chapter 1, kadang konflik of interest. Keinginan pemegang saham nggak sama dengan keinginan manajemen. Manajemen maunya bonus kan. Sehingga bisa melakukan hal-hal yang inilah ya, window dressing dan lain-lain ya. Sehingga nggak selalu sama. Itu agency cost kan. Nah, kenapa dibilang kalau kita nambahin utang, malah menurunkan agency cost, mengurangi agency cost? Kenapa? Ada pendapat? Kenapa kok malah nambah utang, kok nurunin agency cost gitu? Manajernya takut bangkrut. Iya, benar. Karena yang ngawasin sekarang bukan pemegang saham doang ya. Yang ngawasin juga kreditur. Ya, jadi di dalam term kalau kita minjam itu ya, agreement ya. Bahkan yang paling sederhana, kalau kita KPR itu kan kita ada termnya kan. Kalau tidak bisa bayar sampai pada tanggal jatuh tempo, ada bunganya. Kalau sempat 3 kali berturut-turut, BI checkingnya jelek. Nanti besok-besok kalau mau apply kartu kredit, mau apply KPR lagi, susah. Blacklist dan lain-lain. Artinya kita lebih takut. Ya, lebih takut. Kalau 2 jadinya yang ngawasin. Ya, itu sebenarnya ya kenapa dibilang debt financing. Apalagi debt financing lebih mengikat biasanya termnya. Kalau pemegang saham dia cuma ketemu RUPS ya, memutuskan ganti manajemen, ganti direktur. Tapi kalau debt financing, kalau kita ngutang, kalau nggak memenuhi performa tertentu cabut. Langsung utangnya dicabut. Udah nggak bisa lagi. Sebagai gantinya asetnya diambil gitu. Jadi lebih takut mereka. Ya. Jadi di teori ini ada juga salah satu manfaatnya lagi debt, tambahan manfaat debt. Tadi selain interest tax savings, ada juga keuntungannya menurunkan agency cost. Tapi kelemahannya tetap ya tadi, di teori ketiga adalah kelemahan debt adalah meningkatkan financial distress, resiko bankruptcy ya. Ini Stuart Myers ya, menurut dia, Stuart Myers ini pemain olahraga ya, pemain baseball atau apa gitu ya.
Tapi dia kuliah di MIT dan dia dapat Nobel di bidang finance ya. Menurut dia perusahaan itu ketika mau memilih ya menggunakan modal dari mana, urutannya itu seperti ini. Awalnya dia harus cari sumber pendanaan internal dulu, yang cash flow yang ada ya dalam perusahaan. Yang kedua baru yang marketable security, ketiga debt. Jadi terakhir equity itu terakhir. Menurut Stuart Myers, menurut penelitian dia ya. Nih ya, level utang lebih tinggi dapat menguntungkan karena ada tax savings. Tapi di saat yang sama, level utang yang tinggi meningkatkan probabilitas financial distress. Ya. Jadi itu trade off jadinya ya. Nah, ini kalau tadi yang slide 46 ini adalah cost of capital, sumbu Y-nya, ya, cost-nya ya, R-nya, K-nya. Kalau di slide 51 ini value-nya. Jadi kebalikannya. Kalau kita lihat yang warna hijau itu adalah skenario 1 MM teori. Ya, value-nya nggak berubah. Karena apa? Karena WACC-nya tadi nggak berubah menurut dia. Mau itu debt-nya makin tinggi, mau itu equity-nya yang makin tinggi nggak berubah. Datar aja. Karena yang sumbu X-nya itu adalah debt to firm ratio, debt to value ratio. Ya. Yang warna biru itu skenario 2. Dia seperti MM, tapi sudah memperhitungkan interest tax savings. Tapi belum ada financial distress cost. Yang teori 2. Makanya dia naik aja terus value-nya. Kenapa? Karena di yang nomor 2 tadi, WACC-nya turun terus, yang biru ini. Ya, turun. Debt to equity ratio-nya naik ke kanan, yang birunya turun. Sehingga WACC-nya naik, yang birunya ya. Nah, yang merah, ini yang paling relevan ya, skenario 3. Di dalamnya sudah ada interest tax, di dalamnya sudah ada financial distress, di dalamnya sudah ada agency cost ya. Jadi justru sebenarnya tugas yang paling berat itu adalah seorang manajer keuangan itu kalau dalam hal capital structure ya. Yang paling berat itu adalah menentukan di titik mana debt to firm ratio-nya ini supaya dia pas di titik paling atas dari grafik ini, yang grafik warna merah ini. Karena kalau digeser dikit dia udah turun. Ya, dan itu memang belum ada dia teori yang jadi masih by experience, by benchmark ya, membandingkan dengan perusahaan lain, belum ada yang betul-betul bisa menentukan titik ini di mana paling optimal. Ya. Izin Pak, Janetia juga tadi first close Pak. Oke. Jadi chapter ini lebih banyak ke ini ya, konsep ya, pemahaman ya. Oke. Nah, ini mengapa struktur modal berbeda pada tiap industri. Yang tadi ya, karena beberapa industri itu seperti yang tadi perangkat lunak ini sangat elastis. Orang punya banyak substitute ya, punya banyak substitusi. Kalau ada berita dikit tentang kemungkinan bangkrut, orang akan lari. Sehingga dia nggak berani punya debt yang agak besar ya. Nah, baru jadi tadi kita udah belajar di depan ya, 3 teori ya, 3 teori. Teori MM bilang regardless the composition ya, regardless the proportion, debt versus equity, WACC-nya pasti sama menurut M2M, MNM ya. Menurut MNM plus ya, plus interest tax savings ya, menurut teori kedua, oh enggak, WACC itu pasti turun karena ada 1 kurang T-nya. Di cost of debt-nya itu kali 1 kurang T. Jadi karena debt-nya turun, karena WACC-nya turun, maka firm value-nya naik pasti terus. Nah, teori ketiga, dia sudah memasukkan juga plus financial distress cost sama agency cost ya. Jadi itu yang tadi. Bentuknya jadinya dia turun lalu naik WACC-nya. Artinya value-nya naik baru turun. Naik sampai dengan titik di mana dia memang bisa punya EBIT yang cukup untuk membayar interest ya. Begitu dia sudah makin turun EBIT-nya,
tergeser dia. Kalau dia menambah debt lagi, nggak sanggup bayar interest. Nah, sekarang kita menghitung, ya. Ini menghitung, membandingkan. Karena tadi kita nggak bisa menentukan titik ini ya, titik yang paling tinggi di grafik merah ini. Yang bisa kita lakukan untuk menilai capital structure adalah membandingkan dengan benchmark, dengan perusahaan peer, ya, dengan kelompok perusahaan. Jadi misalnya kita mau menilai capital structure Lion Air misalnya, berarti kita bandingkan dengan kelompok perusahaan-perusahaan penerbangan udara. Ya, berapa benchmark rasio-rasionya. Jadi semacam analisis rasio yang kemarin. Dan yang kita lihat kalau di buku, berarti kita pakai yang buku ya. Ada 4 rasio yang kita bandingkan. Debt ratio, interest bearing debt ratio, time interest earn ratio, sama EBITDA. EBITDA coverage ratio, mungkin ini aja yang baru ya, EBITDA coverage ratio, itu EBIT ditambah depreciation tambah amortization. Jadi ditambah ini berarti dia mau mencari yang cash flow aja ya, yang cash. Karena depreciation dan amortization itu bukan cash. Di add back ya sama dia. Jadi tinggal masukin rumus ini. Kolom existing ratio itu existing ratio sebelum kita memutuskan mau mendanai dengan financing common stock atau debt. Jadi kondisi sekarang, ya. Kalau kita mendanai dengan common stock, maka hasilnya yang di kolom sebelahnya, gitu ya. Kalau dengan debt, kolom sebelahnya, baru yang kolom terakhir itu adalah comparisons-nya, ya, perbandingan dengan peer-nya, dengan dengan kelompok perusahaan pembanding, benchmark-nya. Jadi misalnya nanti debt ratio ya, kalau debt ratio-nya yang kolom common stock, misalnya debt ratio-nya 30%, yang kolom debt financing 40%, comparisons-nya 35%. Berarti kita pilih yang financing-nya lebih bagus dengan apa? Saya ulang ya. Kalau misalnya yang debt ratio ya, debt ratio existing-nya nggak usah kita lihat ya. Kita kan membandingkan yang 3 terakhir ini aja sebenarnya. 3 kolom terakhir ya. Misalnya ratio with common stock financing, debt ratio-nya 30%. Ratio with debt financing, debt ratio-nya 40%. Comparisons-nya 35%. Berarti kita dari melihat debt ratio harusnya kita milih menggunakan debt atau menggunakan common stock. Ada ide? Stock mungkin, Pak. Common stock, ya, common stock. Karena kan kita nggak mau melebihi, kalau debt ratio berarti kita nggak mau melebihi comparisons. Jadi kalau untuk yang ratio yang nomor 1 dan 2, interest bearing debt dan debt ratio, kita pilih yang tidak melebihi comparisons-nya, yang di bawah comparisons-nya. Tapi kalau untuk ratio 3 dan 4, kita pilih yang justru yang lebih besar. Ya, yang paling besar dibandingkan. Jadi ini kan ceritanya nih, dia sekarang ini suatu perusahaan, dia mau mendanai satu proyek, biayanya 10 juta misalnya. Nah, 10 juta ini dia bingung, ini mau dengan issuing stock atau dengan nerbitin bonds. Dia bingung nih 10 jutanya nih. Nah, dia buat tabel seperti ini dia. Kalau dia issuing stocks, maka dia isi yang tabel yang ratio with common stock financing ini. Debt ratio-nya, interest bearing debt ratio-nya isi. Kalau dia dengan bonds, isi di sini. Baru dibandingkan dengan comparisons-nya. Ya, tentu kita milih yang lebih baik dari yang comparisons. Debt ratio yang lebih baik, misalnya yang kalau itu tadi 30% untuk stok, 40% untuk debt, 35% comparisons, berarti kita pilih yang 30%. Tapi kalau itu EBITDA coverage, misalnya 12 kali untuk stok, untuk debt, kolom debt ini misalnya 9 kali, comparisonsnya 10 kali, berarti kita pilih common stock yang lebih besar. Oke. Ini ada contohnya ya. Nah, ini sebenarnya kelanjutan contoh di buku ya. Jadi coba kita buka deh ya dari buku. Ini tentang apa tadi nih? Sister Sarah ya.
Sister Sarah. Sister Sarah. Bentar ya. Coba dibaca dulu ya, sebentar, 2 menit aja ya, saya mau nelpon dulu. Ini yang checkpoint 15.1 ya. Sebentar aja ya. Oke ya, sorry ya. Ibu saya tadi nelpon. Takutnya kalau orang tua nelpon sore-sore gitu ada apa-apa ya. Nah, ini ya. Sister Sarah ya. Jadi dia lagi growing nih usahanya ya. Kemudian dia expect bisa punya revenue 50 juta. Total asetnya 29,8. Ini sesuatu yang luar biasa juga ya. Jadi revenue-nya jauh di atas asetnya ya. Kemudian dia mau invest 10 juta di modern plant, jadi pabrik yang baru ya. Dengan membangun plant yang baru ini, dia bisa meningkat revenue jadi 60 juta. Kemudian selain itu 20% juga naik biaya-biayanya, kok COGS sama operating expense. Dengan plan yang baru itu juga ada tambahan depreciation expense $1 juta per tahun. Tax-nya 30%. Nah, kemudian 2 sumber alternatif pinjaman ya yang dia pertimbangkan ya. Yang pertama itu issuing 1.342 juta lembar saham. Ya. Dan yang kedua dengan cara meminjam 10 juta. Jadi yang 1.342 juta lembar saham ini juga nilainya 10 juta ya, yang mau diterbitkannya sahamnya. Atau pilihan keduanya dia minjam 10 juta. 10 jutanya itu 2 juta short term, 8 juta long term. Saat ini dia sudah punya utang, sudah punya debt di neracanya 6 juta. 8% interest berarti cost of debt-nya 8% ya. Interest expense-nya berarti 8%. Prinsipalnya dia lakukan 1,2 juta setiap tahun. Berarti 20% ya.
20% dari 6 juta ya. Jadi prinsipalnya 20% dari total pokok utang tiap tahun. Kemudian kalau dia pilih debt, tadi ada dua ya, bisa debt, bisa dia issuing stock. Tapi kalau dia pilih debt, maka dia akan menambah utang dan dia menambah interest juga. Interestnya kebetulan sama, 8% untuk utang yang baru ini, yang 10 juta. Principal payment-nya sama, 2 million berarti 20% ya, per year ya. Jadi 2 million dari 10 million ya. Berarti 20% interest principal-nya dibayar. Principal payment-nya dibayar tiap tahun. Nah, sehingga dia bisa bentuk seperti ini ya. 2016 itu tahun saat ini ya, ketika dia mau memutuskan kondisi saat ini ya. Accounts payable, short term debt, dan lain-lain ya. Kalau dia pilih equity, maka yang berubah adalah common equity-nya. Naik dari 19,3 menjadi 29,3. Ya, debt-nya semua sama. Sehingga totalnya juga naik 10. Karena memang 10 dia yang mau dicarinya sumber dananya. Kalau dia pilih debt, maka common equity-nya sama, 19,3. Yang berubah adalah debt-nya. Debt-nya yaitu 2 juta di short term, tambahnya 8 juta tambahannya di long term. Ya, 4,8 jadi 12,8 yang long term, tambah 8. Short term-nya tambah 2, dari 1,2 jadi 3,2. Tambah 2 juta. Total 10 juta. Lalu dia menyusun proforma, namanya income statement proforma ya. Perkiraan artinya proforma itu ya. Kondisi saat ini seperti ini ya, 50 juta revenue-nya dan seterusnya ke bawah. Kalau dia mendanai dengan equity, maka perubahannya nggak ada. Cuman perubahannya hanya di interest expense-nya nggak berubah ya. Kita hanya tertarik pada interest expense-nya ya. Karena ini terkait capital structure ya. Kalau yang COGS, revenue, dan lain-lain itu tadi sesuai yang di atas. Yang dia bilang naik 20% masing-masing. Tapi kalau dia pilih debt, interest expense-nya nambah. Nambah berapa? Nambahnya 800.000 ya. 800.000. Dari mana 800.000-nya? Karena dia utang barunya 10 juta kan. Sementara cost of debt-nya 8%. Kan? Utang barunya 10 juta, cost of debt-nya 8%. Jadi 8% kali 10 juta, 800.000. Jadi kalau dia pilih debt, 10 jutanya itu tadi diambilnya dari debt jadinya, maka interest expense-nya akan terpengaruh. Jadi 1.280. Naik 800.000 ya. Dari ini dia nyusun yang tadi yang kita bilang untuk dibandingkan ya. Jadi dia menyusun rasio ini tinggal masukin rumusnya aja ya. Jadi liabilities bagi total aset langsung ngambil dari atas. Misalnya yang with common stock financing 26,4% ini berarti dari sini berarti yang equity, yang kolom equity. Jadi total liabilities-nya berapa? Total liabilities-nya ini berarti kan total current liabilities ditambah long term debt ya. Itu berarti 10,5 dibagi total aset 39,8. Masukin di sini. 26,4%. Kalau dengan debt financing berarti gitu juga ya, dibagi 39,8. Seterusnya ya. Jadi tinggal masukin ke tabel ini. Oke, setelah masukin ke tabel ini, kita bandingkan dengan benchmark-nya tadi. Jadi yang mau kita lihat itu cuman yang kolom ratio with common stock financing versus ratio with debt financing dibandingkan dengan comparable firm ratio. Misalnya, debt ratio-nya di sini 40% ya. Artinya perusahaan-perusahaan sejenis 40%. Kalau kita bandingkan dengan common stock atau debt financing, dengan ngutang atau issuing stock, berarti dengan stock. Ya, karena batasnya 40%. Benchmark-nya ya. Interest bearing ratio-nya 15,1 sama 40,2. Di sini 30%. Berarti kita dengan stok lagi. Time interest earn 31,25, 11,72.
Di sini 22 times ya, 22 kali, berarti dengan stok lagi ya. Karena ini yang kita cari justru yang paling besar. Yang 3 dan 4 ini ya. EBITDA 8,2, 3,08, di sini 6 berarti dengan stok. Keputusannya berarti 10 jutanya itu kita dengan cara issuing new stocks, bukan dengan berutang ya. Jadi gitu ya prosesnya ya. Sekali lagi ini kita lakukan kayak gini karena kita nggak mampu tadi mencari titik balik tadi. Ya, titik balik yang di slide ini tadi ya. Ini titik merah ini yang paling atas. Karena kita nggak mampu mencari berapa sih debt to firm value-nya, berapa debt to value ratio-nya yang paling pas gitu ya. Karena kita nggak mampu. Mungkin nanti suatu saat kalau kalian dedicate waktu dan tenaga untuk bidang finance ya, bisa ya. Bisa dapat Nobel ya. Nah, soal yang di buku ini, itu kelanjutan, yang di PPT ini, itu kelanjutan dari yang di buku tadi. Jadi, dia nyuruh, coba hitung 2 tahun kemudian, katanya. Jadi, kalau udah jalan 2 tahun, apakah masih sama hitung-hitungan benchmark tadi? Kenapa bisa berbeda? Karena dalam 2 tahun dia sudah ada repayment of loan principal. Jadi, capital structure-nya kan berubah. Debt-nya dalam 2 tahun itu kan sudah ada prinsipalnya yang dibayar. Nah, dia soal yang di PPT ini nyuruh bagaimana rasio keuangan Sister Sarah dalam 2 tahun setelah dia membayar kembali 4 juta pinjamannya. Pinjaman yang 10 juta tadi, yang baru tadi 10 juta, kan 2 juta dibayar tiap tahun. 2 tahun berikutnya berarti pinjaman yang 10 juta tadi tinggal 6 juta di neraca. Gitu ya. Sekarang kita diminta untuk ngitungnya yang baru gitu ya. Ya, jadi balance sheet yang before ini, yang kolom before itu sama persis dengan balance sheet yang ini. Balance sheet yang ini, yang debt, yang 4,5, 3, yang kolom debt ini. Yang kolom debt ini dipindah ke sini. Ke before ya. Sehingga 2 tahun kemudian after 4 million paid off, yang berubah adalah long term debt-nya dari 12,8 turun 4 juta jadi 8,8. Itu aja yang berubah ya, yang lainnya nggak berubah. Sama total liabilities otomatis berubah ya. Lalu kita masukkan lagi pro forma seperti yang di buku tadi. Ya, kita bandingkan. Nah, sekarang karena ini sudah 2 tahun kemudian, interest expense-nya juga berubah. Tadi interest expense-nya kan 1.280.000 ya, kalau nggak salah ya, di sini. Kalau debt. Interest expense-nya tadi 1.280.000 yang debt ya, kolom debt. Tapi 2 tahun kemudian, karena debt-nya sudah banyak yang di-repay, sudah 4M berkurang ya, maka interest expense-nya tinggal 960. Ya, dari mana? Dari 8% dikali total interest bearing debt-nya. 8% dari 8,8 ditambah 3,2. Short term debt, kalau account payable kan nggak dihitung ya, karena dia bukan interest bearing ya. Dia 3,2 ditambah 8,8 berarti 12 juta dikali 8% tadi cost of debt-nya. Jadi 960.000. Ya. Begitu terus sampai ke bawah sampai kita bisa ngitung ini yang baru, tabel yang baru ini. Ya, jadi berubah. Kalau ini tabel ratio with current debt financing, ini yang tadi dari buku yang kolom current debt financing itu dari sini, ratio with debt financing. Dari kolom ini, ya. Artinya kalau kita pilih debt tapi yang penilaiannya per hari ini. Ya, sementara yang sebelahnya ini penilaian 2 tahun kemudian. Artinya apa? Ternyata debt ratio-nya itu membaik seiring dengan waktu. Interest bearing-nya membaik,
time interest ratio-nya membaik, EBITDA-nya juga membaik, semuanya membaik seiring dengan waktu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita menilai apakah kita akan berutang atau tidak, mau berutang atau menerbitkan saham, itu nggak bisa kita menilai hanya kondisi tahun ini. Kita perlu melihat 2 tahun lagi gimana ya kalau kita pilih utang, 2 tahun lagi gimana ya, 4 tahun lagi gimana, 5 tahun lagi gimana gitu ya. Kita perlu melihat ke depan gitu ya. Itu aja poinnya sebenarnya di sini ya. Jadi rasio utang menurun, rasio utangnya menurun berarti kinerja membaik kan? Kinerja perusahaan semakin membaik. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa pengaruh financial leverage. Financial leverage itu artinya komposisi hutang dan equity ya. Komposisi debt dan equity. Apa pengaruh financial leverage terhadap EPS, earning per share? Nah, ini dia membuat, ini udah beda kasus lagi ya, House of Toast namanya ya. Ada di buku juga ya, nanti lihat. Plan A, tanpa debt, semuanya equity. Total asetnya 200.000, berarti equity-nya 200.000, karena nol debt. Plan A. Plan B, total asetnya 200.000, tapi ada debt 25%, berarti ada debt-nya 50.000. Cost of debt-nya 8%, interest rate-nya 8% ya. Sama, plan A, B, C ini sama-sama semua asetnya 200.000. Bedanya plan B 25% debt, plan C 40% debt, makin naik debt-nya. Plan A tadi nggak punya debt ya. Kita mau melihat berubah nggak EPS-nya kalau kita ubah komposisi debt-nya ya. Sekali lagi EPS itu kan salah satu indikator yang dipakai investor untuk menilai profitabilitas ya. Selain ROE, EPS juga earning per share. Artinya per lembar saham berapa sih investor bisa dapat earning gitu ya. Dari earning perusahaan itu. Nah, ketika kita masukkan ke sini, common shares-nya jadinya kalau semuanya dalam bentuk equity 2.000 lembar, yang dalam bentuk yang plan B kalau cuma 75% debt-nya jadi cuma 1.500 lembar sahamnya, plan C 1.200 ya, begitu seterusnya. Debt financing-nya 0 untuk plan A, 50.000 di plan B, 80.000 di plan C karena 40% tadi dari 2.000. Kemudian operating asset-nya oke, EBIT-nya sama ya, EBIT-nya ada 2 skenario ya, worst case dan best case untuk setiap plan. Nah, kalau kita lihat ternyata pengaruh dari interest expense tadi ya, ada atau tidaknya interest expense. Ternyata kalau kita lihat EPS-nya, yang di kuningin itu EPS ya, EPS, ketika kita 0% debt, EPS-nya itu range-nya antara worst dan best itu 2,5 sampai 10. Ketika kita 25% debt, 2 sampai 12. Ketika kita plan C-nya 40% debt, 1,5 sampai 14. Artinya ini menguatkan lagi yang tadi ya, ketika best case EBIT kita tinggi, bukan hanya ROE aja yang tinggi, tapi EPS-nya juga tinggi. Jadi saat EBIT tinggi, saat best case, kalau kita bandingkan best case di A, best case di plan B, best case di plan C, maka paling bagus adalah plan C dengan cara banyak utang. Karena best case-nya artinya EBIT-nya tinggi. Tapi saat worst case, saat EBIT-nya cuma 10.000, maka yang paling bagus adalah plan A. EPS-nya paling tinggi plan A. Nah, ini menguatkan lagi yang tadi yang di awal. Jadi kapan kita berutang sebenarnya? Ya, pada saat kita yakin EBIT kita tinggi. Ya, karena pada saat itu EPS kita tinggi, return on equity juga tinggi. Oke. Nah, ini perbandingannya ya, plan A, B, C. Worst case-nya 2,5 plan A ya. Jadi plan paling bagus tuh untuk worst case di plan A. Paling bagus untuk best case di plan C. Artinya kalau best case, kalau EBIT-nya 40.000 paling tinggi, kalau EBIT-nya paling tinggi berarti paling bagus berutang. Ya, kira-kira itu ya. Karena pada saat EBIT tinggi, financial distress cost-nya juga jadi lebih rendah, kemungkinan untuk bankrupt-nya rendah. Ya, pada saat
EBIT-nya rendah, financial distress-nya tinggi. Oke. Dengan EBIT, ya ini contohnya ya. Nah, ini contohnya, ini terakhir ya. Jadi, di contoh ini dia perusahaan ini apa namanya tadi? House of Toast ya nama perusahaannya. Perusahaan ini capital structure-nya saat ini seperti ini ya. Jadi dia punya common stock 150.000, dia punya debt 50.000, total asetnya 200.000. Yang current capital structure ya. Nah, dia butuh tambahan duit 50.000. Nah, sekarang yang kolom paling kanan itu adalah kalau dia menambah debt-nya 50.000. Dia menambah debt-nya 50.000, tapi kali ini debt-nya, kalau debt yang lama, long term debt itu, at 8%, berarti cost of debt-nya 8%. Debt yang current-nya, berarti cost of debt-nya 8%. Tapi kalau dia nambahin debt yang baru, 50.000, itu long term debt at 10%. Artinya cost of debt-nya 10%. Ya, jadi beda nih. Interest expense untuk yang current debt dengan yang debt yang mau diambil itu beda. Satu 8%, satu 10%. Pertanyaan saya, kalau dia jadi ngambil debt financing ini, jadi pinjem, berapa interest expense-nya tahun ini? Kalau dia jadi ngambil yang 50.000 long term debt at 10% ini, with financing, berapa sih interest debt-nya, interest expense-nya tahun ini? Gabriel, coba. Gimana, Gabriel? Ya, Pak. Kalau seandainya dia jadi ngambil financing debt-nya ya, jadi dia tambahin ngutang 50.000. Yang di kolom paling kanan, baris kedua, 50.000. Yang di sejajaran tulisan long term debt at 10%, jadi diambil. Jadi sekarang debt-nya ada 100.000. 50.000 yang awal, ya, yang dari current capital structure, 50.000 dia tambahin. Berapa interest expense-nya tahun ini? Berapa, Gabriel? Belum, Pak. Belum. Ini kan kalau current capital structure kan, debt-nya 50.000 yang saat ini ya. Jadi debt-nya saat ini di neraca itu 50.000. Cost of debt-nya saat ini 8%. Oke, sekarang dia mau nambahin utang 50.000 lagi. Utang yang baru ditambahinnya ini, cost of debt-nya, interest-nya 10%. Berarti total interest expense-nya berapa? Di neraca. Di laporan laba rugi nanti. Interest expense-nya berapa totalnya? Mungkin jadi 9.000, Pak. Hasil penjualan 8% tambah 10% bagi 2. Iya dong. Kali debt. Ya, itu benar itu. Jadi 8% kali 50.000, ditambah 10% kali 50.000. Ya. Jadinya 9.000. Interest expense-nya ya. Izin Pak, Putri belum di ACC Pak. Oke. Jadi dengan financing yang baru ya, interest expense-nya jadi 9.000. Oke. Good. Nah, ini juga dia membandingkan ya beberapa kemungkinan EBIT ya. Jadi EBIT-nya 5.000, EBIT 9.000, 20.000 sampai 35.000. Dari hasil hitungannya ini ternyata EPS-nya itu paling tinggi ketika EBIT-nya 35.000. Ya. Artinya apa? Artinya keputusan untuk menambah utang 50.000 tadi itu paling tepat, paling bisa memberikan dampak pada EPS kalau EBIT-nya tinggi. Sekali lagi ya, jadi keputusan kita membuat capital structure itu ya, lebih banyak debt atau lebih banyak equity, itu sebenarnya bergantung pada
ekspektasi EBIT kita. Kalau EBIT-nya 35.000 di soal ini, EPS-nya paling tinggi, ya 8,67. Dan pada saat itulah dia paling pas menambahkan utang 50.000 tadi. Kalau dia nambahin utang 50.000 tapi EBIT-nya ternyata cuma 5.000, potensi kebangkrutan, ya. EPS-nya negatif, net income-nya negatif, semuanya negatif, ya. Karena interest expense-nya dari utang yang baru tadi, setelah ditambahin utang yang baru jadi 9.000 tadi kan yang dihitung Gabriel. EBIT-nya padahal cuma 5.000. Kalau dia tidak ngambil utang yang baru tadi, interest expense-nya cuma berapa? Cuma 4.000. 8% kali 50.000. Ya kan? Kalau dia nggak ngambil utang 50.000, tambahan 50.000, interest expense-nya cuma 8% kali 50.000. Cuma 4.000. Jadi dia masih positif dia harusnya. 5.000 dikurang 4.000. Masih positif EPS-nya. Gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi EBIT-nya rendah, jangan ambil utang. Ya, jangan tambahin utang 50.000 tadi. Oke. Ya, ini jadi proyeksinya ya. Semakin EBIT-nya tinggi, semakin ke kanan, EPS-nya itu semakin tinggi. Jadi semakin boleh dia sebenarnya, semakin boleh dia ngambil utang tambahan yang 50.000 tadi ya. Itu poinnya ya. Nah, ada namanya EBIT EPS indifference point ya. Ini sebenarnya bukan untuk dihitung juga ya, tapi supaya kita tahu bahwa pada satu titik bisa terjadi ketika, kalau dicontohin ya, ketika EBIT-nya 21.000, itu dia mau financing-nya pakai common stock, mau pakai debt financing sama hasilnya. Sama EPS-nya. Sama-sama 4,25. Ya, itu namanya EBIT EPS indifference point ya. Nah, kesimpulannya, ini yang penting ya, yang terakhir ya. Jadi, pada EBIT yang bernilai besar, maka more leverage. More leverage artinya more debt ya. Leverage itu artinya tambahin utang. Leverage itu kan artinya pengungkit ya. Jadi, kenapa dibilang pengungkit? Karena unsur satu kurang teksnya itu memberikan ungkitan keuntungan buat kita. Ya, more leverage itu artinya, kalau no leverage berarti tanpa utang, itu istilah-istilahnya, no leverage tanpa utang, more leverage tambahin utang. Ketika EBIT bernilai besar, more leverage, maka EPS tinggi. Ketika EBIT-nya rendah, less leverage supaya EPS-nya tinggi. Tetap, ya. Supaya EPS-nya tinggi, maka perbanyak equity berarti. Kalau EBIT-nya rendah, less leverage. Less leverage artinya less debt. Oke. Ya, dua itu ya kesimpulannya jadinya hari ini ya. Jadi Izin Pak, Nurul belum di-ACC juga Pak. Oke, makasih. Jadi pertanyaan kemarin mengenai pada saat kapan sih sebenarnya kita paling bagus untuk ngutang? Pada saat kapan kita paling bagus untuk menambah equity? Maka jawabannya itu sudah terjawab ya. Jadi kita itu bisa terus menambah utang kalau kita yakin EBIT-nya itu cukup mengcover interest expense-nya. Itu ya. Dan itu juga menjawab kemarin yang di Rut Inalum versus komisi berapa ya, yang di DPR itu yang kita bahas itu. Di Rutnya kan bersikukuh ya, kami berani mengeluarkan global bond ini karena kami punya prospek income yang tinggi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi dia sudah melakukan proses ini dia. Dia sudah prediksi EBIT-nya tinggi, oleh karena itu dia berani menambah utang sebanyak itu. Karena dia mau mengeksploitasi justru pengurangan teksnya dari penambahan utang itu. Pas jam 6. Questions? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa nih? Joan ya? Iya, Pak. Oh ya, gimana Joan? Untuk yang ekspektasi EBIT itu sama dengan cara, maksudnya sejalan dengan menghitung NPV project, dok? Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada keuntungan dari project itu masuk ke EBIT nggak, Pak? Enggak ya? Kalau saya ketukar-tukar gitu Pak sama materi yang sebelumnya.
Oh enggak, ini kalau EBIT ini dari dari operasi sehari-hari ya perusahaannya. Kalau yang kemarin kita kan membahas keputusan mengambil proyek atau tidak. Kalau kita sudah ngambil satu proyek, sudah berjalan, ya itu tentu ikutlah dihitungkan ke dalam EBIT kan. EBIT ini kayak akuntansi biasa aja ngitungnya. Jadi ada revenue dari total semua yang kita lakukan setahun itu, kurang gross profit, kurang operating expense, dapat EBIT. Ya, jadi ini bukan, kalau yang kemarin proyek itu ya, sebenarnya kan itu bukan EBIT. Kita pedulinya cash flow itu malah kan. Kalaupun tertulis EBIT, itu kita anggap EBIT-nya dalam bentuk cash flow. Ya. Semua yang kita hitung kemarin itu yang project-project, NPV, kemudian cost of capital, itu kita semuanya menghitung cash flow ya. Makanya kan kita add back depreciation-nya, karena kita nggak mau ada yang non-cash flow, non-cash ya. Kalau yang ini nggak, ini EBIT yang memang EBIT. Gimana John? Maksud John tadi gimana? Udah ya, berarti ya. Yang membuat John berpikir itu tercampur dengan proyek apa? Kan tadi nentuin titik dia apa itu, titik yang optimalnya itu kan dia berarti harus ekspektasi EBIT-nya berapa gitu ya Pak? Iya. Saya pikirnya kenapa nggak pakai NPV yang kemarin aja kan? Oh bukan, beda-beda. Jadi beda ya, beda. Kalau yang pakai NPV itu kita menghitung cash inflow outflow ya kan. Kalau ini bukan, ini murni yang operasional perusahaan ya. Jadi memprediksi EBIT berdasarkan kondisi makroekonomi, mikroekonomi, demand, ya semua kita masukkan. Tapi mencari komposisi yang pas berapa capital structure. Kalau yang tadi itu, kalau yang di slide tadi itu sebenarnya bukan mencari komposisi, bukan mencari nilai EBIT-nya, tapi mencari berapa capital structure-nya yang paling pas supaya firm-nya paling tinggi, supaya firm value-nya paling tinggi ya. Jadi sumbu X-nya ini bukan EBIT ya, tapi debt to firm value. Debt to value ratio ini maksudnya. Jadi berapa sih komposisi debt to equity, berapa persen debt-nya, berapa persen equity-nya, supaya kita berada di titik di mana value perusahaan paling tinggi itu sebenarnya. Ya, jadi beda dengan project-project itu ya. Ada lagi yang lain? Kalau ada, ya. Siapa ini? Johannes, Pak. Oh ya, Johannes. Gimana Johannes? Mau penasaran aja, Pak. Keuntungan bank syariah itu kalau nggak dari bunga dari mana, Pak? Karena yang terpikir dari saya mungkin dari biaya transfer antar bank, cuman itu yang terpikir saya, Pak. Cuman kalau nggak dari bunga dari mana? Iya, kalau bank syariah, kalau secara detail saya mungkin nggak terlalu ini juga ya, karena saya nggak mendalami keuangan syariah ya. Tapi even bank syariah itu mereka melakukan investasi kan. Cuma memang prinsip-prinsip investasi. Jadi sebenarnya perbedaan bank syariah dengan bank yang lain itu sebenarnya prinsip-prinsipnya. Ya, tapi upaya-upaya mereka untuk mencari profit itu sama, investasi juga dia. Tapi prinsipnya bukan mengutamakan misalnya yang, kalau kita misalnya di bank BRI misalnya, kita nanggung bank BRI ya, BRI yang biasa ya, yang konvensional, bukan BRI syariah misalnya. Mereka akan mengalokasikan duit di mana dia merasa return-nya paling besar. Sebaliknya, kalau bank syariah, dia akan menginvestasikan duit di mana dia rasa risikonya paling kecil. Tapi bukan berarti nggak ada return. Ya. Jadi itu bedanya ya. Konservatismenya lebih tinggi di bank-bank syariah. Karena mereka memang menganut prinsip-prinsip syariah. Gitu ya. Makanya sekarang ini justru orang lebih banyak gini, kalau sekarang ini ya, kalau saya lihat ya, trennya banyak orang convert ke bank syariah, bukan sama sekali nggak ada issue of religion, tapi issue of risk preference. Ya, orang-orang yang nggak suka terlalu banyak tereksploitasi pada risk, regardless their religion, ya, bisa masuk ke bank syariah, pindah untuk pembayaran, terutama kalau kita PNS ya, di pusat maupun di daerah. Sekarang saya ngomongin daerahnya ya, selalu di belakang. Pusat ataupun daerah, itu pembayaran gajinya beberapa
instansi itu ke BRI. Sekarang ada pilihan selalu, mau ke BRI syariah atau mau ke BRI konvensional. Ada selalu. Jadi cara mereka mendapatkan itu sebenarnya sama, cuman memang prinsip-prinsipnya lebih risk averse. Ya, gitu ya, Johannes ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang EBIT-nya itu tadi itu proformanya itu untuk 1 tahun ke depan, Pak. Maksud saya kan itu untuk keputusan mau berutang itu sekarang. Nah, tidak tahu untuk proforma yang 2 tahun atau 5 tahun yang ke depannya. Betul. Nah, itu untuk keputusannya itu didasarkan EBIT-nya itu hitungannya dari mana ya, Pak? Kayak itu tadi, mereka ngitung EBIT itu ada ininya ya, ada indikatornya. Jadi misalnya kayak gini ya, kayak yang di soal tadi ya. Yang paling penting itu adalah mencari ini sebenarnya. Memprediksi ini. The firm expects to increase its revenue from 50 to 60. Nah, proses menentukan dari 50 ke 60 ini itu mereka pakai indikator pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, inflasi. Karena kan inflasi justru memegang peran penting kan. Kalau barang kita yang kita jual itu harga 500, inflasi 10%, ya udah otomatis tanpa kita menaikkan sales pun dia salesnya akan naik 10%. Karena harganya naik. Even volumenya tetap sama yang dibeli ya sama masyarakat, sales kita jadi naik karena naiknya itu dari inflasi misalnya seperti itu. Jadi prediksi mereka dari 50 ke 60 ini banyak ya indikatornya. Indikator perekonomian, indikator dalam perusahaan itu sendiri ya. Tapi paling banyak itu yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, inflasi ya, hal-hal seperti itu. Kemudian tren yang sekarang lagi banyak dipakai itu ya untuk membuat proforma itu tren. Misalnya gini, ternyata penjualan payung ya itu proforma sales-nya di bulan Desember sampai Januari itu beda dengan performa sales-nya di bulan Juni Juli, ya kan? Karena tren. Itu ya, itu juga dilihat. Atau mantel hujan, apa sih? Jas hujan. Proforma, kalau kita menyusun proforma bulan Oktober sampai Desember, beda dengan kalau kita nyusun proforma Mei sampai Juli misalnya, beda. Pasti lebih besar di bulan Berber ya kan, karena di situ ekspektasi kita curah hujan lebih tinggi, tren orang untuk membeli barang itu lebih besar. Kayak gitu ya cara menentukannya. Izin Pak, Kevin belum masuk Pak. Kevin udah barusan, saya ACC, tapi belum muncul ya. Oh udah nih, udah ada Kevin. Ada lagi? Tadi yang nanya terakhir siapa? Bagas, Pak. Oh, Bagas ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Apa ini? Juan, Pak. Oh, Juan, ya. Ini kok saya nggak speaker view ya? Padahal udah speaker view saya pencet tadi. Harusnya kan kalau speaker view siapa yang ngomong langsung kelihatan ya. Ayo silakan Juan. Juan, saya sering Saya masih agak bingung Pak dengan WACC-nya ini Pak. Kan tadi kan WACC yang dicari untuk yang kebijakan struktur modal itu kan dia pakainya WACC yang itu kan ya Pak, yang lebih besar, yang lebih kecil ya Pak, biar firm value-nya lebih untung. Yang kita inginkan ya, yang kita inginkan adalah WACC yang lebih kecil ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya Pak, yang materi-materi sebelumnya itu kan WACC-nya kita cari yang plusnya lebih tinggi kan ya Pak? Itu berbeda ya maksudnya? Enggak juga, kan kalau yang kemarin kan kita nggak ada mau mencari WACC yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kita tugasnya mencari WACC untuk mendiskon cash flow. Yang kita cari justru present value dari cash flow-nya. Ya kan? Cuman kalau yang di sebelumnya WACC yang tinggi artinya ekspektasi investor itu tinggi. Kenapa? Karena di dalamnya misalnya ada risiko kan gitu.
Jadi sejalan sebenarnya. WACC yang tinggi itu justru karena di dalamnya ada risiko yang tinggi. Baik itu cost of debt maupun cost of equity. Ya kan? Artinya, kemarin kan artinya yang apa? Ini kebalikan dari yang kita pelajari sekarang ya Pak. Soalnya kan ini kan apa perusahaannya itu value-nya semakin tinggi kalau misalkan WACC-nya semakin rendah. Artinya semakin tinggi, semakin rendah risikonya, semakin tinggi nilai dari perusahaannya. Seperti itu. Iya kan, itu sama dengan yang kemarin. Justru kita mencari yang lebih rendah justru. Oh, yang lebih rendah ya Pak? Iya. Kalau misalnya kita gini, tetap aja itu cost. Sekali lagi kita kan ini dari sisi perusahaan ya sekarang ya. Chapter kemarin dan chapter hari ini kita dari sisi perusahaan. Kita melihat mencari WACC yang paling rendah berarti. Karena WACC itu kan cost sebenarnya. Cost of capital. Cost buat kita, cost kan. Kecuali kalau kita dari sisi investor. Ya, kalau kita dari sisi investor kan kemarin justru kita cari yang return yang lebih tinggi. Karena cost buat perusahaan adalah return buat investor. Tapi investor juga harus tahu, return yang tinggi itu artinya risikonya tinggi di dalamnya. Dengan kata lain, WACC yang tinggi, ada risiko yang tinggi di dalamnya. WACC yang rendah, risikonya lebih rendah. Justru ini yang kita cari. Gitu. Misalnya gini, komponen WACC apa salah satunya? Cost of equity. Ya kan? Cost of equity tinggi karena apa kalau CAPM? Yang bisa berubah-berubah. Yang bergantung pada perusahaan itu, bisa berubah-berubah. Menggunakan rumus CAPM. Cost of equity-nya apa yang membuat dia bisa berubah, naik turun? Beta kan? Ya kan, semakin tinggi beta, semakin tinggi cost of equity, semakin tinggi WACC-nya. Justru ini kita nggak mau kan, kita mau saham kita itu stabil, tidak fluktuatif. Beta yang tinggi artinya apa? Beta yang tinggi artinya dia fluktuatif kan? Saham market IHSG naik 10%, dia naik 20%. Itu kalau betanya 2 kan. Kita kan pengen beta yang ya stabil lah ya, bisa ngikutin market ya. Dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan kita pengen beta yang lebih stabil, yang lebih mendekati market. Sehingga WACC-nya nanti rendah. Kalau betanya rendah, cost of equity-nya rendah, WACC rendah. Jadi memang jalan sebenarnya. Ya, jadi ya WACC yang kita cari itu justru yang rendah dari sisi perusahaan. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Terkait tugas juga boleh, terkait materi hari ini juga boleh. Aman? Cukup? 6.12. Oke ya. Kalau begitu kita seperti biasa ya. Foto session ya kan. Biasanya pada saat detik-detik gini Zaki udah mulai ini dia, merapikan rambut. Oke ya. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, udah cukup. Udah ya. Jadi minggu depan kita setengah kuliah pertama kita coba bahas dulu ya. Cuma 2 soal kok ya yang saya usulin. Mudah-mudahan salah satu ada yang masuk lah. Tentang apa? Ngitung saham sama ngitung obligasi. Cuma memang agak kayaknya Pak Dosko itu dia senang, dia akan masukin ke soal ujian ya, sumbangan kita itu akan dimasukin soal ujian kalau agak unik gitu, agak berbeda. Makanya kita coba lah ya, mudah-mudahan ini masuk. Nanti kita bahas itu dulu minggu depan, baru selanjutnya kita bahas yang chapter terakhir, chapter berapa ya? Sesuai yang saya post di Google Classroom itu ya, yang materi terakhirnya chapter berapa, PowerPoint-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih semuanya ya. Berarti hari ini hadir semua, walaupun on and off ya.